Ya, kembali lagi di Duit Dunia Wirausaha Tabalong yang muda, yang berwirausaha. Masih bersama duo juragan di sini, ya, agak depan. Host kita yang cantik juga, host tamu kita, Tina. Ya. Jadi kapan nih mau bikin usaha? Secepatnya. OTW ya? OTW bikin usaha. Iya. Ya. Mau sendirian atau bareng-bareng? Bareng-bareng deh, sama Mas juga boleh. Ramen, buka cabang ramen ya? Iya. Antaranya utuh Jack ya? Saya delivery aja. Memang produk makanan ini di 2019 pun ini akan jadi prospek bisnis yang masih menjanjikan. Iya. Ya kan ya? Apalagi produknya itu yang angan itu tadi. Iya. Oke, sekarang kita juga mengundang ya untuk sobat muda yang di rumah yang ingin bertanya, boleh lewat IG ya, Instagram dengan hashtag Duit TV Tabalong. Ya, dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih kan. Ya, ini dari siapa nih ya? Juragan, untuk bikin produk yang bikin kecanduan selain dari kuliner bisa diterapkan di produk lainnya. Tadi sudah tanya sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Iya. Jawab lagi. Nah, jadi semua produk seharusnya bisa bikin kecanduan atau ngangenin tadi gitu ya. Nggak hanya produk kuliner saja gitu. Contoh misalnya produk fashion nih. Gimana cara kita menguji produk fashion kita itu sebelum kita launching misalkan gitu ya. Nah, langkah pertama bisa kita promokan dulu harga promo. Misalkan kita bikin kaos nih atau jaket dengan harga promo kita promosikan di sosial media misalkan. Nah, yang kedua ketika ada orang beli ya, usahakan mensyaratkan menyertakan sosial medianya gitu, apakah itu Facebook atau Instagramnya, kalau bisa minta nomor WhatsApp-nya. Nah, tujuan buat apa? Nah, nanti ketika dia sudah beli, kita lihat di sosial medianya atau di update WhatsApp-nya gitu ya, dia pamer produk kita nggak? Dia pamer pakai produk kita nggak gitu loh? Dan dia mereferensikan teman-temannya buat beli ke kita gitu. Kira-kira kayak gitu. Nah, kalau mereka pamer pakai produk kita, berarti produk kita keterima. Dan kalau produk kita disebarluaskan oleh dia di sosial media atau di WhatsApp-nya, itu artinya produk kita udah bikin kecanduan nih, udah ngangenin nih gitu loh. Nah, jadi kita lihat juga setelah itu kita lihat juga apakah dia nanya-nanya ke yang lain nih gitu loh. Artinya kalau dia sudah nanya-nanya dia dapat order gitu kan. Nah, kayak gitu. Dan ukurannya sama. Siapapun yang beli nanti dapat ordernya di angka 90% gitu loh. Nah, jadi cara mengukurnya nanti kalau di atas 50% berarti udah bikin kecanduan kayak gitu. Nah, bisa juga sebetulnya gadget itu bikin kecanduan. Iya, benar. Ya kan? Jadi buat sobat muda juga yang punya skill, keterampilan, bikin aplikasi, ya kan, game, permainan, itu kan bikin kecanduan juga. Iya, apalagi generasi muda. Iya, nggak bisa lepas kan. Iya, benar. Pasti sekarang juga sambil nonton, sambil megang handphone juga ya. Iya, benar banget. Megang gadget juga. Oke, next dari Adi. Dari Mabuun. Mungkin Tina boleh dibacain? Ya, pertanyaan dari Adi dari Mabuun. Mau nanya Gan, saya udah ada ide produk nih untuk usaha, tapi masih takut untuk memulai. Nih, gimana nih cara? Ada hantunya kali ya? Jadi takut. Biasanya habis tahap nggak punya ide, habis itu takut mau mulai. Action gitu ya? Takut mau mulai. Nah, jadi ketika teman-teman istilahnya takut untuk memulai ya, biasanya takut, oh ini laku nggak ya gitu kan. Benar. Terus kemudian kedua, modal yang kukeluarkan ini bisa balik nggak ya gitu ya. Nah, jadi untuk menghilangkan rasa takut itu pertama satu, kalau takutnya modal nih, kita kehabisan modal ya, jangan dihabiskan modalnya gitu loh. Misalnya punya modal 10 juta, harusnya pakai modal orang ya. Iya, kalau bisa modal orang gitu loh. Ya, tapi jangan utang, jangan utang gitu ya. Nah, jadi misalkan takut bangkrut atau segala macam, kalau punya modal berapa, misalnya 10 juta, jangan dipakai semuanya gitu loh. Pakai saja 1 juta dulu gitu kan. Contoh kayak saya dulu pengen usaha kuliner gitu ya, pengennya restoran gitu ya. Restoran harus berapa juta, dekor ruangan gitu ya, gaji karyawan segala macam, sewa chef segala macam gitu. Padahal bikin pentol. Pentol. Kemudian jadi bikin pentol. Ya, jadi nggak harus
beratus-ratus juta gitu kan. Dengan uang 2 juta sih udah bisa jalan gitu. Iya. Usaha kuliner juga, cuma beda konsep saja gitu. Tapi sekarang anak muda kalau tempatnya nggak keren, nggak Iya. kekinian, benar. makanannya nggak laku nanti. Ya, kalau tempatnya keren tapi nggak enak, tetap aja udah tinggal gitu. Iya jadi juga sih. Harus dua-duanya berarti. Iya, makanya ketika misalkan nih kita buka usaha kuliner, jangan dulu mikirin tempat. Bisa aja kan sekarang sudah ada yang delivery kan gitu loh. Dari rumah aja Nah, dulu. dari rumah dulu gitu kan, delivery, kemudian misalnya daerah pembatan yang ramai permintaan nih, nah baru cari tempat di situ gitu loh. Nah, tekniknya sekarang kayak gitu ya. Iya. Sekarang apa ya, Gojekable ya sekarang sebutannya gitu. Artinya kalau dibilang Gojek itu ramai, disitulah kita berbuka tempat gitu, untuk tempat misalnya segala macam gitu ya, kayak gitu. Di mana semut ngumpul, di situ ada gula. Iya, benar. Ya, ngerubungin gula Iya. dianya. Nah, jadi kalau misalkan kita udah lolos uji kecanduan tadi ya, bikin candu tadi, maka ada namanya kita sebut merek ritual namanya. Jadi merek ritual itu kalau kita nggak mampir atau nggak nyoba itu belum lengkap gitu loh. Contoh misalnya ketika Ramadan gitu ya, ada kue-kue khusus nih yang kalau nggak ada tuh kayaknya belum Ramadan gitu loh. Ya, ada contoh kayak gitu ya. Atau kita mampir ke suatu daerah, misalkan di Kandangan, ada toko rumah makan kandang ketupat itu yang kalau nggak ke situ belum mampir Kandangan gitu. Iya, benar. Belum makan ketupat ini, belum ke kandangan. Belum ke Kandangan. gitu. Ke Tanjung belum makan paliat ini, belum ke Tanjung gitu. Nah, jadi syaratnya untuk jadi merek ritual itu tadi harus uji kecanduan dulu gitu loh. Jadi levelnya udah di atas kecanduan Iya, gitu ya. jadi kalau sudah sampai situ ibarat tanaman itu nggak berhenti berbuah gitu. Tanamannya berbuah terus gitu kan. Artinya kita nunggu aja sebetulnya gitu loh. Nah, jadi tujuannya adalah kenapa kita bikin kecanduan tadi agar jadi ritual konsumen tadi gitu loh. Jadi ramen misalkan kalau nggak seminggu nggak keramen kayaknya nggak hidup gitu loh. Memang saya kasih ada jambi-jambi juga. Nah, kayak gitu. Jadi merek ritual itu apa ya? Keberlanjutan akan lebih tahan lama gitu. Jadi kalau produk udah lolos uji ngangenin, uji kecanduan tadi, tahan lamanya akan jauh lebih lama daripada yang booming di awal tapi produknya asal-asalan gitu. Ya. Memang luar biasa kalau kita sudah menemukan produk yang ngangenin itu ya. Iya, benar. Itu kalau betul-betul kita maintain, kita konsep bisnisnya dengan bagus ya. Kalau Tina juga bisa menemukan seperti itu luar biasa. Iya. Ya. Usahanya bisa berkembang, buka cabang di mana-mana, ratusan outlet di kota-kota lain gitu. Mungkin sudah ada kepikiran sekarang usaha apa yang akan dikembangkan di tahun ini? Tina sebenarnya mau buka usaha kafe, di mana kita tahu di Tanjung kan udah banyak banget nih. Tapi Tina mau nyoba inovasi terbaru gitu. Tina tahu kalau Tina generasi muda, anak muda sekarang pasti niatnya ke kafe biasanya nongkrong sama teman-teman, cari spot foto yang bagus gitu. Anak milenial ya. Iya benar banget. Sekarang. Iya. Makanya enggak gitu. Fotonya makannya belakangan. Iya, apalagi ada wifi-nya. Pasti cepet kalau anak muda. Oh gitu ya, Iya. syaratnya harus itu ya? Enggak juga sih, tergantung anak mudanya juga. Lebih menghargai kebersamaan sama teman-teman, apa mau wifi main internet doang. Tapi gitu. pasti gitu, tertarik misalnya ada tempat baru buka nih, kafe atau tempat makan baru pasti nyobain. Iya, ke situ. pasti nyobain biasanya. Terus kalau Tina bikin kafe gitu, inovasinya ya di dalam kafe Tina itu Tina masukin sebagai sarana edukasi gitu. Oh ada gurunya gitu ya? Ada di- guru matematika, Ya, bisa guru dikatakan fisika begitu. gitu. Ya. Itu kafe atau sekolahan ya? Campur, perpaduan gitu. Oh iya. Jadi bisa belajar gitu ya. Iya, sarana edukasi. Bagus juga sih Iya. ya. Mungkin yang punya bimbingan belajar sekaligus jadi kafe Iya. gitu kan supaya suasana belajarnya asik Iya. gitu kan. Iya. Ide bagus juga tuh. Oke deh, ditunggu ininya launching Iya. kafenya. Nanti namanya apa kira-kira? Apa ya? Belum terpikirkan. Duo Juragan aja. Ditambah Kita apa dong. lagi nih? Apanya? Namanya. Oh, namanya. Oke deh, Tina terima kasih Iya. sudah datang. Mungkin gimana perasaannya? Perasaannya, Tina alhamdulillah sangat senang sekali bisa datang ke sini. Alhamdulillah banyak dapat pengalaman, pelajaran nih dari abang-abang nih berdua nih.
Abang. tentang dunia wirausaha. Abang Ade. Iya. Kedepannya mungkin sebagai apa ya bisa dibilang kan remaja berprestasi itu dia. Mungkin kamu juga harusnya ngajak ini dong sobat muda yang di rumah juga dong berwirausaha bareng-bareng nih di tahun 2019. Iya. Ayo dong ajak. Jadi buat teman-teman semua yang ada di rumah, ayo berwirausaha, jangan nunggu tua mau berwirausaha. Kita sebagai generasi muda harus bisa berwirausaha Tersinggung ya? juga. Saya enggak. Iya, jangan nunggu tua baru wirausaha. Kita sebagai generasi muda harus bisa, jangan takut memulai. Semua berawal dari niat. Oke. Mumpung masih muda. Iya. Ya kan masih panjang, jadi rugi ya kalau masa muda disia-siakan. Iya, benar. Punya gadget cuman buat main game ya, cuman buat chatting. Mending buat usaha. Kita juga membuka nih kesempatan untuk sobat muda ataupun Anda yang ingin menyaksikan langsung live ya acara Duit Dunia Wirausaha Tabalong, boleh menghubungi nomor yang ada di bawah. Mana di bawah? Di bawah sini ya, boleh. Nanti jadi menonton di acara Duit Dunia Wirausaha Tabalong ya. Kemudian jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi. Jangan lupa saksikan Duit Dunia Wirausaha Tabalong setiap hari Kamis jam 8 malam ya. Oke kan? Ya. Gitu aja edisi kita untuk minggu ini ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke. Ucapkan terima kasih kepada Tina Terima kasih sudah kembali. di sini. Gue Juragan. Terima kasih kepada kru yang bertugas juga. Kita ketemu lagi di Duit Dunia Wirausaha Tabalong yang muda yang berwirausaha. Sampai jumpa.